Seorang pendaki muda bernama Yuda dilaporkan hilang saat turun dari Gunung Kembar, gunung yang terkenal angker di Jawa Tengah. Tim SAR segera melakukan pencarian di tengah kabut tebal dan gangguan supranatural. Mereka akhirnya menemukan Yuda, tapi anehnya, dua orang yang mengaku Yuda muncul bersamaan di base camp. Salah satunya tak memiliki bayangan. Saat penyelidikan semakin dalam, misteri gelap dari pos 3 pun terungkap. Ternyata ada ritual tumbal gaib yang pernah dilakukan di sana. Cerita ini diangkat dari kisah nyata salah satu relawan SAR yang menyimpan rekaman mengerikan hingga kini belum dirilis ke publik. Nama gue Bayu. Gue relawan SAR wilayah Jawa Tengah. Cerita ini terjadi waktu gue ikut operasi pencarian pendaki hilang di Gunung Kembar, sebuah gunung yang gak terlalu tinggi tapi punya reputasi gelap di kalangan pendaki lokal. Hari itu, sekitar pukul 4 sore, gue dapat telepon dari koordinator SAR. Ada laporan orang hilang. Seorang pemuda bernama Yuda, usia 24 tahun, yang naik bersama dua temannya, tapi nggak balik bareng. Katanya, Yuda terakhir kali terlihat saat turun dari puncak pada siang hari. Temannya, Dika, bilang Yuda ketinggalan sebentar karena kebelet buang air kecil. Mereka pikir Yuda bakal nyusul dari belakang, tapi sampai sore menjelang maghrib dia nggak muncul juga. Tim Basecamp sempat berpikir Yuda mungkin turun duluan lewat jalur lain. Tapi setelah dicek, jalur lain sepi. Nggak ada pendaki turun hari itu selain dua temannya. Disitulah kami mulai curiga. Malam itu juga, kami mulai persiapan naik. Tim dibagi dua, tim evakuasi darurat dan tim pencari. Gue ikut tim pencari yang naik lebih awal. Sinar bulan tertutup kabut tebal malam itu. Suasana mendadak sunyi saat kami sampai di pos 2. Lampu senter kami seolah nggak bisa menembus kabut, dan udara terasa berat bukan karena dingin, tapi seperti ada yang mengawasi. Di jalur antara pos 2 dan pos 3, kami menemukan jejak kaki, sendiri. Jejak itu menurun, tapi anehnya makin lama makin menjauh dari jalur utama. Seolah si Yuda nggak pengen ditemukan. Salah satu teman gue, Kang Wahyu, tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat. "Bayu, kamu denger nggak?" katanya. "Apa?" Dia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Ada yang manggil nama kita dari hutan sebelah kiri." Kami semua terdiam. Saat diam-diam itu, suara lirih seperti napas berat terdengar dari semak, tapi nggak ada angin, nggak ada gerakan, hanya ada bisikan, "Bayu, Wahyu." Kami langsung merapatkan barisan. Salah satu dari kami menghidupkan alat komunikasi dan melapor temuan jejak dan gangguan suara aneh. Gue mulai merasa nggak enak. Padahal gue udah sering ikut pencarian, tapi ini beda. Hawa mistisnya pekat banget. Pas sampai di pos 3, salah satu tenda kosong yang ditinggal pendaki sebelumnya masih berdiri. Anehnya, tenda itu bergoyang sendiri, padahal nggak ada angin. Kami mendekat pelan-pelan. Begitu dibuka, tenda itu kosong, tapi di dalamnya tercium bau anyir, seperti besi karatan campur kemenyan. Kang Wahyu langsung baca-baca doa, dan bilang, "Kita jangan lama di sini. Ada yang gak suka kita datang." Kami lanjutkan pencarian malam itu, tanpa sadar bahwa kita bukan cuma mencari satu orang, tapi dua, dan yang satunya bukan manusia. Kabut semakin tebal. Nafas kami mulai berat bukan karena lelah, tapi karena rasa gak enak yang makin mengikat sejak meninggalkan pos 3. Gue, Kang Wahyu, dan dua anggota SAR lain mulai menyusuri jejak kaki yang kami temukan sebelumnya. Yang aneh, jejak itu nggak menuju jalur turun ke base camp, justru menanjak ke arah hutan yang hampir nggak pernah dilewati pendaki. Kami semua tahu, arah itu adalah jalur lama yang udah ditutup sejak 5 tahun lalu, setelah ada kasus pendaki hilang dan nggak pernah ditemukan sampai sekarang. "Jejak ini baru," kata Anton, anggota SAR termuda di tim kami. "Tanahnya masih basah. Ini jelas bukan jejak lama." Kami saling pandang. Meski nggak ngomong, kami tahu Yuda masuk ke jalur terlarang. Tapi kenapa? Kami lanjut jalan perlahan. Jejak itu masih jelas, tapi semakin lama terasa makin berat langkah kaki ini. Seolah tanah makin dalam, atau tubuh kami makin diseret ke bawah. Di sisi kiri, gue lihat pepohonan makin rapat, dan suara alam seperti mati. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara burung malam, cuma hening dan napas kami sendiri. Tiba-tiba, Anton berhenti dan nunjuk ke tanah.
"Lihat ini," katanya pelan. Di antara jejak kaki, ada bekas seretan. Seperti ada tubuh yang diseret. Tapi cuma dari satu arah. Dari arah atas. Kami semua terdiam. Kang Wahyu langsung ambil radio dan lapor ke tim bawah. "Pos, di sini tim 1. Kami temukan jejak aneh. Arah ke jalur lama, plus bekas seretan. Izin lanjut masuk." Jawaban dari radio terdengar pelan. "Hati-hati, itu jalur bukan buat manusia." Kami saling menatap. Pesan itu bukan dari operator biasa. Itu suara Pak Harno, salah satu veteran SAR yang udah pensiun 2 tahun lalu. Tapi, siapa yang pegang radionya sekarang? Kami langsung sadar, frekuensi kami terganggu. Gue merinding. Kang Wahyu makin sering baca doa dalam hati. Anton mulai pucat. Sekitar 20 menit kemudian, kami menemukan sesuatu yang bikin kami terdiam. Kaos pendaki berwarna merah yang tertinggal di atas akar besar. Kaos itu sobek, basah, dan mengeluarkan bau tanah yang sangat menyengat. "Astagfirullah, ini kaosnya Yuda," gumam Anton. Di balik akar itu, ada celah kecil seperti goa. Kang Wahyu mengarahkan senter ke dalam, dan kami semua mundur spontan. Di dalam gelap itu ada mata. Sepasang mata merah menyala, terbuka, menatap kami dari dalam. Lalu mata itu menghilang. Kami panik, mundur perlahan sambil menjaga arah pandang ke celah itu. Tapi sebelum pergi, suara seperti bisikan berat terdengar di belakang kami. "Kalian cari siapa? Sudah ada di sini." Kami lari. Nggak peduli suara, nggak peduli arah. Kami cuma tahu, tempat itu bukan buat manusia. Sampai akhirnya dari arah depan, terdengar suara lemah. "Kang Wahyu, tolong." Kami berhenti. Senter kami arahkan ke depan. Dan di sana, berdiri seseorang. Tubuhnya gemetar, kotor, tapi wajahnya jelas. "Yuda." Kami langsung lari mendekat. Gue peluk dia dan bilang, "Alhamdulillah, ketemu." Tapi entah kenapa, saat gue pegang tubuhnya, dingin. Dan Yuda menatap gue dengan mata kosong, lalu berbisik, "Kalian bukan yang pertama, dan kalian bukan yang terakhir." Yuda berdiri di hadapan kami, tubuhnya lemah, bajunya kotor, matanya kosong. Tapi yang paling bikin gue merinding, dia bisik sesuatu yang belum pernah gue dengar dari korban evakuasi manapun sebelumnya. "Kalian bukan yang pertama, dan kalian bukan yang terakhir." Gue masih peluk dia, berusaha tenangin. Meski hawa dingin tubuhnya seperti es. Kang Wahyu ambil botol air dan kasih minum ke Yuda. Tapi Yuda malah muntah, dan yang keluar bukan air, melainkan lumpur hitam bercampur serpihan daun. Kami saling tatap. Ini udah bukan urusan biasa. Kami segera lapor lewat radio ke base camp. Target ditemukan. Korban hidup. Akan dibawa turun perlahan. Tapi radio tak ada respon. Kami ulangi 3 kali. Hening. Lalu tiba-tiba radio menyala sendiri dan terdengar suara, bukan suara operator. "Jangan bawa dia turun, kalian belum lengkap." Kami langsung matiin radio. "Udah, jangan pikirin," kata Kang Wahyu. "Fokus bawa Yuda turun sekarang." Tapi disitulah semuanya makin aneh. Baru berjalan 10 menit, dari arah belakang hutan, terdengar suara, "Minta tolong." "Kang Wahyu, Bayu, tolong aku, tolong." Kami berhenti. Suara itu lirih, tapi jelas menyebut nama kami. Gue langsung nengok ke belakang. Senter gue arahkan dan suara itu makin dekat. Tapi masalahnya, Yuda ada bersama kami sekarang. Lalu dari sisi kanan hutan, terdengar lagi, "Bayu, aku di sini. Ini aku, Yuda." Kang Wahyu langsung mundur 2 langkah. "Jangan percaya. Jangan jawab suara dari luar jalur." Anton, yang dari tadi diam, mulai panik. "Kalau itu beneran Yuda, berarti yang ini siapa?" Gue langsung nengok ke Yuda yang kita bawa. Dia duduk, tersenyum. Senyum yang gak nyambung sama situasi. Matanya gak berkedip. Senyumnya dingin. "Tenang aja, yang satunya gak akan lama lagi." Jantung gue rasanya berhenti. Kang Wahyu langsung baca ayat kursi kenceng. Dan Yuda yang kami bawa tiba-tiba menangis keras. Tapi bukan suara cowok, bukan suara manusia,
Tangisannya seperti rintihan panjang dari banyak mulut, menggema di antara pohon, dan tiba-tiba, seluruh kabut di sekeliling kami menggulung dan membentuk sosok tinggi besar di belakang kami. Makhluk itu tidak sepenuhnya tampak jelas, tapi siluetnya seperti bayangan manusia raksasa dengan kepala hewan, berdiri diam, menatap kami dari atas pohon. Kami lari, tapi suara tawa mengikuti dari belakang. Tawa yang bercampur suara rintihan, seperti banyak orang yang kesepian. Setelah berlari beberapa ratus meter, kami sampai ke pos 2, dan kabut mulai menghilang. Senter kami kembali terang. Suara-suara itu berhenti. Di sana, kami berpapasan dengan tim SAR kedua yang baru naik. Salah satu dari mereka bertanya, "Mana korbannya? Katanya kalian udah nemuin." Gue nengok ke belakang, tapi Yuda yang kami bawa hilang. Yang tersisa cuma jejak lumpur dan kaos merah sobek yang sama seperti yang kami temukan sebelumnya. Kami semua terdiam. Nafas ngos-ngosan, badan gemetar, keringat dingin mengucur padahal suhu malam sangat rendah. Gue langsung muter arah. Senter gue arahkan ke belakang. Yuda, kamu di mana?" Tapi yang ada cuma jejak kaki di tanah basah, berhenti begitu saja. Seolah sosok itu menghilang, menguap di udara. Kang Wahyu megang pundak gue. Cukup. Jangan kejar. Yang barusan, bukan manusia." Tim SAR kedua yang baru naik juga bingung. "Tadi katanya kalian udah nemuin korban." "Iya, udah. Tapi dia hilang." "Begitu aja," jawab Anton dengan suara serak. Kami akhirnya turun bareng. Kepala penuh pertanyaan. Kalau itu bukan Yuda, lalu siapa? Atau apa? Pukul 3.30 pagi, kami sampai di base camp. Gue langsung disambut oleh salah satu tim logistik yang berjaga, tapi wajahnya pucat. Barusan ada yang aneh." "Apa?" "Baru aja, sekitar jam 3, ada seseorang jalan kaki ke sini, sendirian, kotor, gemetar, ngaku Yuda." Jantung gue langsung berdetak kencang. Ngomong apa dia? Cuma bilang, "Tolong, saya dikejar, saya bukan yang dipilih, saya kabur." Kami buru-buru masuk ke ruang medis base camp, dan di sanalah kami melihatnya. Yuda, dia duduk di kasur darurat, wajahnya lebam, pakaiannya sobek, persis seperti terakhir kami lihat di hutan. Tapi kali ini, dia menangis, tubuhnya gemetar, seperti baru keluar dari neraka. Dia lihat ke arah kami, dan langsung peluk gue sambil nangis. "Mas Bayu, aku lihat dia ngikutin aku dari balik pohon. Suaranya mirip suara teman-temanku, tapi matanya merah, dan dia bilang aku harus tinggal." Sontak ruangan jadi hening. Tapi sebelum kami sempat tanya lebih banyak, seseorang masuk ke base camp sambil panik. "Mas, ada satu orang lagi datang." Kami langsung keluar, dan jantung gue seolah berhenti berdetak. Ada satu orang lagi, wajahnya sama persis dengan Yuda. Pakaian, luka, bentuk tubuh, semuanya identik. Dia berdiri di luar base camp, diam, tidak bicara, matanya kosong, senyumnya aneh, seperti bukan senyum manusia. Kami saling pandang. Dua Yuda, berdiri di dua tempat berbeda. Salah satu tim logistik langsung memanggil keduanya ke dalam. Salah satu duduk sambil menangis. Yang satu lagi berdiri diam di sudut ruangan, nggak banyak gerak. Kami putuskan untuk menguji mereka. Kang Wahyu lalu ambil senter dan arahkan kedua Yuda itu, bergantian. Saat cahaya menyinari Yuda yang menangis, bayangannya jatuh ke dinding, normal seperti orang biasa. Tapi saat disorot ke Yuda yang berdiri diam, tidak ada bayangan. Satu persatu anggota tim SAR mulai mundur pelan-pelan. Ruangan jadi dingin. Wajah Yuda yang berdiri diam berubah sedikit demi sedikit. Senyumnya makin lebar. Tubuhnya tak berkeringat. Dan ia memandangi kami satu persatu. Lalu pelan-pelan, ia bicara. "Aku ikut kalian, karena kalian memanggilku duluan." Lampu ruangan padam seketika. Teriakan terdengar. Dan ketika lampu nyala kembali, sosok itu sudah tidak ada. Hanya tersisa bau tanah basah dan bercak lumpur di lantai. Suasana di base camp pagi itu berubah drastis. Setelah insiden listrik padam dan sosok kedua,
Yuda yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua orang di posko evakuasi mendadak diam. Beberapa relawan memilih keluar ruangan sambil baca doa dalam hati. Ada juga yang langsung pamit turun karena nggak kuat dengan hawa mencekam yang terasa di dalam. Yuda, yang satu-satunya tersisa, masih duduk memeluk lutut. Matanya bengkak, tubuhnya gemetar. Ia bahkan tak merespons saat dipanggil pelan oleh salah satu tim medis. Seolah jiwanya masih tertinggal di dalam hutan. Kang Wahyu akhirnya memutuskan untuk memverifikasi ulang semua data. Gue ikut bantu, meskipun tangan ini masih bergetar. Kami buka logbook pendakian dan data elektronik di laptop posko. Wajah-wajah para pendaki yang naik di hari itu terpampang jelas. Kami temukan nama, Yuda Permana, 24 tahun, alamat Semarang. Naik dengan 2 teman, Dika dan Ojan. Tapi saat kami buka foto digital yang diambil di pos pengecekan awal, hanya ada 1 Yuda. Tak ada keterangan duplikat, saudara kembar, apalagi pendaki tambahan. Lalu Kang Wahyu buka rekaman kamera CCTV Basecamp. Terlihat Yuda masuk bersama 2 temannya, tersenyum lebar, biasa saja. Tapi tak ada yang aneh, tak ada bayangan aneh, tak ada sosok kedua. Berarti yang tadi siapa? Bisik gue. Kang Wahyu menarik napas dalam-dalam. Kita barusan bawa turun makhluk yang bukan manusia. Kami buka kembali berkas identitas yang sempat dipegang oleh Yuda. Kedua, KTP-nya terlihat buram, seperti habis direndam air. Tapi anehnya, ketika kami gosok pelan, kertas plastik pelindungnya meleleh, seperti kulit terbakar. Tulisan di KTP itu hilang perlahan, menyisakan hanya nama samar yang tak bisa dibaca. Tiba-tiba, HP Anton berdering. Dia angkat cepat. Mas Bayu, katanya sambil memandang gue. Ada yang aneh. Apa? Pas kami turun tadi, di logistik bawah, ada satu pendaki lain yang bilang sempat melihat Yuda 2 kali. Maksudnya, dia bilang, waktu di pos 2, dia ngelihat Yuda berdiri dekat warung, celingukan. Tapi beberapa menit kemudian, Yuda muncul lagi di belakangnya dan bilang, "Tolong, jangan panggil aku, biar satu aja yang ikut." Kami semua terdiam. "Jangan panggil aku, biar satu aja yang ikut." Kalimat itu seolah jadi kunci. 1 ikut, 1 tertinggal. Apa mungkin makhluk itu selama ini memang meniru Yuda? Atau ia menunggu tubuh pengganti? Seketika, dari ruang medis, suara teriakan terdengar. Kami lari masuk. Yuda menggigit tangannya sendiri. Darah mengalir deras dari jari-jarinya. Matanya kosong. Mulutnya komat kamit. Kami coba tahan tubuhnya. Tapi dia kuat. Sangat kuat. Lebih dari manusia biasa. Dia teriak keras. Dia belum pergi. Dia masih nunggu di pohon besar itu. "Jangan biarkan aku tidur." Lalu dia pingsan. Semua yang ada di ruangan kembali terpaku, tak berani bicara. Bahkan tim medis pun hanya bisa diam sambil menekan luka di tangannya. Di luar ruangan, angin tiba-tiba bertiup kencang. Bambu-bambu di sekitar base camp bergoyang keras. Dan samar-samar terdengar suara tawa dari arah hutan. Malam itu terasa sangat panjang. Setelah kejadian suara jeritan di atas bukit, semua anggota tim pendaki terpaksa berkumpul dalam satu tenda besar. Tak ada yang berani tidur terpisah malam itu. Luar biasa dingin menusuk hingga ke tulang, tapi rasa takut jauh lebih mendominasi. Doni yang paling sensitif dengan hal-hal mistis mulai membaca doa dalam hati. Cahaya senter yang diarahkan keluar tenda tampak berkabut meski tidak turun hujan. Beberapa kali, bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Semua orang diam membisu. Bahkan suara jangkrik pun seolah lenyap. Sekitar pukul 2 dini hari, Rani yang duduk paling dekat dengan pintu tenda tiba-tiba berseru pelan. Kalian sadar gak? Posisi kita berubah." Semua langsung melihat ke arah pintu. Benar saja, posisi tenda mereka yang semula menghadap ke jalur pendakian, kini mengarah ke tebing. Rombongan jelas mendirikan tenda menghadap jalur masuk agar bisa cepat melarikan diri jika ada kejadian darurat. "Apa kita salah pasang dari tadi?" tanya Reza dengan nada ragu. "Tadi gua lihat banget. Arah kita tuh ke timur, sekarang ini barat. Mana mungkin kita semua salah?" jawab Doni dengan suara tercekat. Mereka serentak keluar untuk memastikan.
Sekeliling mereka sudah tidak lagi seperti yang mereka lihat sore kemarin. Jalur setapak tempat mereka memasang tenda pun tidak ada. Yang ada hanyalah rerumputan tinggi dan pepohonan yang lebih lebat. Tenda mereka kini berada di tengah semacam lapangan kecil, dikelilingi hutan yang begitu rapat. Tidak ada jejak kaki mereka, tidak ada bekas api unggun yang sebelumnya mereka buat. "Apa kita dipindahin?" tanya Fitri dengan suara bergetar. Belum sempat dijawab, suara langkah kaki terdengar dari arah barat. Serempak mereka menoleh, tapi yang terlihat hanya siluet seorang pendaki berdiri diam. Tubuhnya tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya tertutup bayangan. "Siapa itu?" teriak Reza sambil mengarahkan senter. Tapi seketika lampu senter berkedip, lalu mati. Sosok itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah tenda mereka. Gerakannya sangat lambat, menyeramkan. Doni buru-buru menarik Rani untuk masuk kembali ke tenda, yang lain mengikuti. Mereka memutuskan untuk membaca doa bersama, berharap apapun itu menjauh. Namun tak lama setelah itu, dari luar terdengar suara berbisik, "Keluar, kalian yang bukan bagian dari sini." Seketika, tenda mereka diguncang hebat dari luar, seperti ada yang mencoba merobohkannya. Jeritan terdengar dari dalam. Reza bahkan melihat sosok putih berdiri di atas tenda, merangkak perlahan dengan suara yang seperti kukunya mencakar kain tenda. Tak ada yang berani keluar. Dunia di luar sana kini seperti bukan di bumi. Suasana berubah jadi seperti mimpi buruk yang hidup. Mereka semua menunduk sambil berdoa, berharap malam segera berakhir. Tapi malam itu terasa tak pernah usai. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kami berenam sudah berada dalam tenda, membentuk setengah lingkaran, membagi nasi bungkus dan mie rebus seadanya. Namun, satu hal yang kami sadari, salah satu dari kami tidak banyak bicara. Ia duduk paling pojok, tertunduk dengan rambut panjang yang terurai basah menutupi sebagian wajahnya. Aku sempat berpikir dia adalah Rani, satu-satunya perempuan di tim kami. Tapi saat kuperhatikan lebih dekat, Rani sedang di luar, sedang mencuci alat makan di sumber air yang jaraknya beberapa meter dari tenda. Aku langsung menoleh ke tenda. "Bro, itu siapa?" bisikku pada Bima, yang duduk tepat di samping sosok itu. Bima menoleh pelan, dan wajahnya mendadak pucat. Ia merogoh senter dari tasnya dan menyalakannya ke arah wajah sosok itu. Tidak ada siapa-siapa. Yang tertinggal hanya sisa air menetes di lantai tenda, dan jejak basah seperti bekas duduk seseorang. Kami semua terdiam. Suara Rani dari luar terdengar jelas. Kalian lihat sendokku? Tadi aku lupa bawa masuk," teriaknya santai. Aku menahan napas. "Ra, kamu tadi duduk di tenda?" "Enggak, aku dari tadi di luar," jawabnya sambil masuk. Kami semua saling pandang. Lalu Arif, yang selama ini paling diam, akhirnya bicara. Aku lihat dia juga rambutnya panjang banget, bajunya lusuh, dan matanya kosong. Suasana di tenda menjadi sangat tegang. Angin malam menggesek dinding tenda dengan suara yang mencekam, seperti sesuatu sedang berjalan di luar melingkari kami. Aku melirik jam, pukul 2.34. Malam belum usai. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di tenda dari arah belakang. Sekali, dua kali, lalu diam. Kami terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Rani menggenggam tanganku erat. Tubuhnya mulai gemetar. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini seperti gesekan kuku. KRRRKKKK, KRRKKK. Dan suara perempuan berbisik, sangat pelan, seperti di antara hembusan angin. "Kenapa kalian bawa dia?" Suara bisikan itu membekas di udara dingin malam, seperti terbungkus kabut tipis yang menggantung rendah di atas bumi. Kami berenam membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Bahkan suara napas kami pun seperti tertahan, seolah tubuh kami menolak untuk mengakui bahwa sesuatu memang sedang terjadi. Bima memberanikan diri membuka resleting tenda. Perlahan, sangat perlahan. Dari celah kecil itu, senter di tangannya diarahkan keluar. Tak ada siapa-siapa, hanya gelap dan kabut tipis yang menari-nari di antara pohon pinus. Namun satu hal membuat jantung kami nyaris berhenti. Ada bekas tangan di bagian luar tenda. Bekas telapak kecil, basah, seperti milik anak perempuan. Tapi yang membuat kami tak bisa berkata-kata adalah jejak itu mengarah ke dalam tenda.
padahal tak ada siapapun masuk. Kami memutuskan tetap berjaga malam itu. Tidak ada yang tidur. Kami berkumpul di tengah, duduk saling membelakangi, masing-masing memegang senter atau benda apapun yang bisa digunakan untuk berjaga. Rani mulai menangis diam-diam. Aku melihat air matanya jatuh tanpa suara. "Ini salah aku," bisiknya akhirnya. Aku bawa gelang ini dari pos bayangan. Kupikir cuma barang ketinggalan pendaki lain. Tapi, waktu aku ambil, aku sempat lihat ada tanah merah basah dan dupa mati di sampingnya. Semua langsung menoleh padanya. "Gelang apa?" tanya Bima cepat. Rani mengeluarkannya dari saku jaketnya. Sebuah gelang anyaman tali dengan batu kecil di tengahnya. Tampak biasa saja, sampai kami mencium bau aneh dari benda itu. Seperti bau dupa yang tercampur tanah basah dan darah. Aku merebutnya dan melempar keluar tenda. Namun belum sempat kami bernapas lega, suara jeritan terdengar dari luar. Seperti suara perempuan menjerit panjang dan putus asa. Suara itu berasal dari arah gelang itu dilempar. Kami langsung membekap telinga masing-masing, karena jeritannya bukan sekadar keras, tetapi menggema di kepala, seakan berasal dari dalam pikiran kami sendiri. Kemudian tanah di sekitar tenda kami bergetar, kecil, lalu membesar. Aku merasa seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi, seperti sesuatu yang terusik. Dan tepat di tengah getaran itu, suara berat seperti gumaman muncul dari balik kabut. "Dia sudah kalian bawa. Kalian tak bisa turun sebelum bayarannya lunas." Malam keempat menjadi malam tergelap yang pernah kami alami. Setelah ditinggalkan Aldi dan Restu, hanya aku, Farel, dan Tika yang tersisa di tenda. Rasa takut sudah tak bisa ditutupi. Langit tampak gelap tanpa bulan, dan kabut mulai turun meski belum waktunya. Sekitar pukul 1.30 dini hari, Farel terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Awalnya pelan, lalu seperti orang berlari kecil, berputar-putar mengelilingi tenda. Aku ikut terbangun, dan kami saling menatap dalam diam. Jangan dilihat keluar," bisik Tika yang juga ternyata sudah terjaga. Suaranya gemetar, wajahnya pucat. Namun, rasa penasaran Farel mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Dalam waktu tidak sampai 5 detik, dia langsung menutup kembali dengan napas memburu. Ada yang berdiri dekat pohon, tapi kakinya nggak napak tanah, bro. Tika menutup telinganya sambil terus membaca doa. Aku sendiri menatap ke arah Farel dengan wajah kosong. Ada suara rintihan pelan di luar sana, seperti suara perempuan menangis, lalu tertawa, lalu menangis lagi. Suara itu seolah berasal dari berbagai arah, membuat kita kehilangan orientasi. Aku mengambil senter kecil dan mencoba menyorot keluar melalui celah resleting. Namun anehnya, cahaya senterku tidak menembus kabut. Seolah kabut itu menyerap cahaya. Bahkan suara kami seperti teredam. Tidak memantul, tak bersambut. Tiba-tiba tenda kami berguncang keras. Seolah ada sesuatu yang menyeretnya dari luar. Kami bertiga menjerit, dan aku refleks menggenggam tangan Tika. Tapi saat menggenggam, tangan yang kupegang itu dingin. Dingin seperti es. Dan ketika aku melihat, tangan yang kupegang bukan tangan Tika. Tangan itu penuh luka dan tanah, dan menghilang begitu aku melepaskannya. Tika histeris. Farel sudah memegangi parang kecil di ranselnya. Kami memutuskan untuk keluar dan mencari tempat lebih terbuka, karena tenda sudah tidak lagi aman. Saat kami keluar, suasana terasa aneh. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin, hanya diam, dan rasa berat yang menekan dada. Kami berjalan cepat menuju arah barat, menuju jalur pendakian turun, tapi jalan seperti tak berujung. Seolah kami terus berputar di tempat yang sama. Dan kabut makin pekat. Tika, dalam tangisnya, berteriak ke langit, "Tolong kami tidak ganggu siapa-siapa." Tiba-tiba terdengar suara berat, seperti suara tua yang dalam, entah dari mana asalnya, mengucapkan, "Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi." Kami berhenti seketika, diam membeku. Lalu, dari belakang kami terdengar suara langkah kaki. 1, 2, 3. Langkah pelan tapi berat. Suara itu semakin dekat. Tika menggigil. Farel menarikku maju, tapi aku seperti terhipnotis, ingin menoleh.
Tubuhku gemetar saat mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah tenda. Bukan satu, tapi banyak. Terdengar dari berbagai arah, mengelilingi tenda kami. Lampu senter redup yang semula kupasang mulai berkedip-kedip seperti kehabisan tenaga. Aroma anyir bercampur tanah basah makin menyengat menusuk hidung. Doa aja, Wan, ucap Rio gemetar sambil memegangi tanganku yang dingin. Matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk. Mulutku bergetar membaca ayat-ayat pendek yang masih kuingat. Di luar, suara-suara aneh seperti rintihan, teriakan lirih, bahkan tawa cekikikan mulai bersahutan. Seperti ada puluhan makhluk di luar yang menunggu kami keluar. Rio tak tahan. Dia mulai menangis. Suaranya lirih. Kalau kita mati di sini, tolong bilang ke ibu aku. Aku cuma pengen lihat matahari dari puncak. Aku menahan air mata. Suara langkah itu berhenti. Sunyi, tidak ada angin, tidak ada hembusan udara. Seolah dunia berhenti. Tiba-tiba, ceklek, resleting tenda terbuka dari luar. Tidak ada siapapun. Tapi kabut putih masuk perlahan-lahan, mengisi ruang tenda. Di tengah kabut itu, terlihat sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya lusuh, berdiri menunduk. Tapi yang membuat kami tak sanggup menatap adalah, dia melayang, tidak menjejak tanah. Wajahnya perlahan menengadah. Tidak ada mata, hanya rongga hitam yang dalam. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi isi kepalaku penuh dengan bisikan. Kalian tak seharusnya ke sini. Rio menjerit. Aku tak bisa bergerak. Dunia seakan gelap. Lalu, semuanya jadi hitam. Aku terbangun di tenda darurat milik tim SAR. Hari sudah pagi. Tubuhku dibalut selimut darurat dan ada tabung oksigen di sampingku. Di sekeliling, beberapa anggota SAR sedang membereskan peralatan. Teman saya? Rio? Tanyaku panik. Seorang anggota SAR menatapku lama. Kamu ditemukan sendiri di pos 5. Tidak ada siapa-siapa selain kamu. Aku menolak percaya. Tapi, kami berdua. Dia ada. Kami naik bareng. Kami. Jejakmu cuma satu. Dan yang lebih aneh, tenda kalian sudah roboh sejak seminggu lalu. Tidak ada jejak kehidupan di dalamnya. Tapi kamu sehat. Bahkan suhu tubuhmu normal. Aku terdiam. Mataku tertuju pada senter yang masih kusimpan di saku, masih menyala dengan baterai penuh. Tapi di belakang senter itu, ada bekas tanah merah dan rambut panjang yang melilit kecil. Aku menatap ke puncak Gunung Lawu. Matahari bersinar tenang. Tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang belum selesai di atas sana. Sesuatu yang membawa Rio pergi, dan mungkin menungguku kembali.